kali ini saya akan memberikan beberapa panduan dan tips kepada mahasiswa saya dan teman-teman semua yang akan mengikuti ujian micro teaching. Mungkin beberapa dari teman-teman semua merasakan grogi dan malu ketika akan mengikuti ujian micro teaching. Jadi persiapan yang baik adalah salah satu kunci agar teman-teman bisa menaklukkan ujian micro teaching ini dengan baik. Nah, dalam 10 tips yang akan saya berikan, saya akan bagi ke dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap persiapan atau sebelum pelaksanaan. Nanti saya akan bagikan juga tips di tahap kedua, yaitu di tahap pelaksanaan. Untuk di tahap persiapan, teman-teman harus menyusun RPP yang baik terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus pilih materi yang teman-teman kuasai. Jangan sampai memilih materi yang teman-teman sendiri itu tidak yakin dan tidak tahu tentang materinya. Lalu dalam RPP yang teman-teman susun harus dilengkapi dengan identitas, alokasi waktu, standar kompetensi dasar, indikator, strategi, bahkan sampai kepada penilaian. Jadi jika teman-teman menyusun RPP harus sampai kepada penilaian dan pedoman penilaiannya, karena jika tidak berarti pengajaran yang teman-teman lakukan itu tidak bisa dinilai untuk dievaluasi nantinya. Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkannya. RPP yang teman-teman susun juga harus sesuai dengan EYD, ditulis atau diketik dengan rapi dan disusun secara sistematis. Jangan sampai teman-teman membuat RPP yang tebal sekali tetapi tidak sesuai dan juga tidak berkualitas, ya. Jadi bukan tentang seberapa tebalnya, tapi tentang seberapa berkualitas. Tips yang kedua, tentukan alat bantu dan media. Jangan sampai teman-teman dalam mengikuti ujian micro teaching tidak menggunakan yang namanya media. Ada banyak media yang bisa teman-teman gunakan, bisa video, bisa animasi, PowerPoint, spidol, brosur, alat peraga, dan yang lain. Nah, pilih juga media yang memang bisa teman-teman dapatkan. Jangan di RPP teman-teman tuliskan media pembelajarannya misalnya videotron atau papan magnet misalnya, tapi teman-teman sendiri tidak bisa menghadirkan media itu di dalam kelas. Dan pastikan juga bahwa media yang teman-teman pilih adalah media yang membantu teman-teman untuk mempermudah penjelasan yang sedang teman-teman lakukan. Jangan sampai medianya itu malah membuat siswa kita bingung. Nah, tips yang ketiga, ini masih tahap persiapan. Persiapkan pakaian untuk ujian micro teaching. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang membuat teman-teman nyaman dan tidak mengganggu ketika mengadakan ujian. Jadi persiapkan penampilan teman-teman supaya menarik ya, supaya rapi dan bersih. Tidak harus mahal, tidak harus cantik, tetapi rapi dan bersih. Tips yang keempat, ini sudah masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan, teman-teman pertama kali jangan lupa untuk menyampaikan persepsi di awalnya. Nah, misalnya teman-teman sudah mempersiapkan kelas, memeriksa kondisi peserta didik, sudah mengabsen. Nah, tahap selanjutnya itu adalah persepsi. Persepsi adalah bagian yang sangat penting karena ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran nantinya. Persepsi yang sangat menarik itu biasanya membuat siswa kita itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Kenapa? Karena mereka dari awal kita lakukan persepsi itu, mereka itu sudah penasaran dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi tips yang keempat itu sampaikan persepsi. Yang kelima, gunakan bahasa yang komunikatif. Nah, teman-teman jangan menggunakan bahasa yang baku yang seperti di dalam buku ya. Apalagi kalau misalnya peserta didik kita itu masih SD dan kelas rendah, jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang mereka sendiri tidak pernah dengar. Kecuali teman-teman mau mengajarkan arti istilah itu, jangan gunakan itu, tetapi gunakan bahasa yang dekat dengan mereka. Nah, khususnya ketika teman-teman menjelaskan. Tips yang keenam itu adalah menguasai materi. Nah, dalam penguasaan materi,
teman-teman harus menggunakan contoh dan analogi yang mudah untuk dipahami oleh siswa teman-teman. Misalnya teman-teman mengajar di sebuah sekolah yang lokasinya itu di pesisir pantai, maka teman-teman bisa gunakan contoh yang dekat dengan peserta didik kita. Misalnya yang berkaitan dengan laut, dengan pantai, atau benda-benda dan alat-alat yang mereka biasanya lihat di sekitar mereka. Tips yang ketujuh, teman-teman harus mengelola kelas dengan baik. Jangan sampai dari awal sampai berakhirnya pembelajaran teman-teman hanya berdiri di depan kelas. Ya, teman-teman harus mengatur mulai dari ton suaranya, tatapan matanya, bahkan dalam memberikan apresiasi kepada siswa. Kita harus kelola dengan baik. Tips yang ke-8, pergunakan waktu dengan baik. Time management sangat diperlukan karena di dalam RPP kan sudah kita susun alokasi waktu yang sedemikian rupa, maka lebih baik untuk kita ikuti dan latih sesuai dengan yang tertulis di dalam RPP, sehingga mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai akhirnya nanti waktu yang sudah kita sediakan itu benar-benar cukup untuk kita pergunakan. Tips yang ke-9, ajaklah siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, biasanya setelah teman-teman selesai menjelaskan, siswa ada yang sudah paham, ada yang belum. Tapi begitu teman-teman ajak mereka untuk membuat sebuah kesimpulan, maka itu akan membantu mereka untuk semakin memahami dan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari dari awal, bahkan sampai penjelasan teman-teman sudah selesai. Nah, yang ke-10, berikan tes yang sesuai untuk mereka. Teman-teman dari awal sudah menentukan indikator, maka teman-teman sudah memikirkan tes apa ya, atau non-tes apa yang sesuai untuk peserta didik teman-teman. Jangan sampai membuat tes yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka atau yang tidak sesuai dengan indikator pembelajaran. Nah, perlu juga saya ingatkan bahwa nanti di dalam rubrik penilaian, ketika teman-teman lagi ujian, akan ada rubrik penilaian yang berisi beberapa item yang akan menilai RPP teman-teman, penampilan secara keseluruhan, dan keterampilan mengajar teman-teman. Ada 8 keterampilan mengajar dan semua itu nanti akan ada rubrik penilaiannya. Mulai dari keterampilan membuka dan menutup kelas, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, memberikan penguatan, mengadakan variasi, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, sampai mengajar di kelompok kecil dan perorangan. Jadi teman-teman mulai saat ini semangat berlatih dan semoga sukses di dalam ujian micro teachingnya. Terima kasih.